Bisa didengar? Perkenalkan, nama saya Ana Fiatul Lutfia sebagai pembawa acara webinar pada pagi hari ini. Acara akan segera kami mulai. Mohon teman-teman untuk mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG selaku Rektor UIN Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Rizza Kamami selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yang terhormat Ibu Dr. Liana MPD selaku dosen pembimbing lapangan KKN Kelompok 90. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ade Yusuf Mujadid MAG selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam UIN Wali Songo Semarang. Dan yang kami banggakan teman-teman kelompok KKN 90 selaku panitia serta peserta webinar pendidikan dan dakwah dengan tema aktualisasi dakwah Wali Songo di kalangan pemuda. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara webinar pendidikan dan dakwah dengan tema aktualisasi dakwah Wali Songo di kalangan pemuda, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya sambutan. Acara yang kelima doa. Dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari saya haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Uswatun Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Uswatun Hasanah. Semoga baik yang membaca maupun mendengarnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, hadirin dimohon untuk duduk tegap. Baik, memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan anggota Silani Saboya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Dr. Lina MPD selaku dosen pembimbing lapangan di kelompok 90 KKN RDR 70 UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat Bapak Haji Adi Yusuf Mujadid MAG selaku pemateri pada webinar pendidikan dan dakwah Wali Songo pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati serta kami banggakan teman-teman kelompok 90 selaku program kita serta peserta webinar aktualisasi dakwah Wali Songo di kalangan pemuda pada pagi hari ini. Salawat serta salam, marilah kita curahkan selalu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari ini. Yang pertama-tama, saya mewakili teman-teman panitia penyelenggara dari kelompok 90 mengucapkan mohon maaf apabila selama persiapan webinar pendidikan dan dakwah pada pagi hari ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami. Kemudian harapannya kegiatan yang kami selenggarakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat mengikuti dan menyimak materi webinar pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang kelima yaitu doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Suwah. Kepadanya dipersilahkan. Niki nate banjir mboten, Pak. Nate banjir mboten. Mboten. Terus. Mohon maaf. Acara selanjutnya itu sambutan oleh Ibu Dr. Liana MPD selaku dosen pembimbing lapangan KKN kelompok 90. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Apakah bisa mendengar saya ya ini? Bisa Ibu. Bisa ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dan salam tidak lupa kita sanjungan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di hari akhir nanti. Tidak lupa yang terhormat kepada Bapak Adi Yusuf. Pak Adi masih ingat saya ya? Bu, insya Allah. Ibu kan guru saya, Bu. Ketemu terakhir di makam mana itu? Sunan apa itu ya? Sunan yang Ziarah Wali Songo. betul, Bu, masih, betul. Iya. Masih ingat ya? Masih ingat, Bu. Masih. Dan salah satu nasihatnya Pak Adi sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Adi ya. Baik, terima kasih pada Pak Adi yang sudah berkenan bergabung dengan acara webinar yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 90, mahasiswa kebetulan bimbingan kami Pak Adi. Dan yang sangat saya banggakan ini karena kemarin sempat mendapat nominasi unggulan ya. Yang penting sudah melakukan yang terbaik. Adapun dapat atau tidak itu urusan yang Maha Kuasa ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya saya menyapa semua peserta dan undangan di acara webinar ini.
Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, untuk acara ini adalah sangat bagus berkaitan dengan temanya, yaitu dakwah, pendidikan dan dakwah, dengan judul aktualisasi dakwah Wali Songo di kalangan pemula. Ini baik sekali, betul. Saya sendiri orang Wali Songo kadang nggak tahu Wali Songonya ya Pak. Taunya hanya yarah melulu ya. Tapi alhamdulillah itu sudah membekas juga ya. Jadi mudah-mudahan semua mahasiswa UIN Wali Songo itu membawa apa yang disampaikan oleh para Wali Songo itu. Jadi yang menjadi masalah ini Pak Ade, dari jurusan yang MIPA itu kan banyak yang tidak paham atau tidak sebanding dengan yang dari madrasah-madrasah. Nah, itu sangat perlu diberikan. Bagaimana sejarah Wali Songo itu saya sangat setuju. Termasuk dosen-dosennya. Kadang dosennya itu tidak tahu Wali Songo kok Pak. Tapi kita bekerja di Wali Songo ya. Jadi bagus sekali. Terima kasih nih kepada Pak Ade. Mudah-mudahan membawa ladang amal yang soleh ya. Nanti untuk para peserta, mudah-mudahan menambah ilmu yang lebih bermanfaat. Tidak banyak ini Pak Ade, saya sedang melakukan kegiatan juga mendampingi mahasiswa praktek lapangan di Waduk Jatibarang. Jadi ini luar biasa. Jadi bisa sekali 3 langsung bisa dilakukan. Iya Bu. Ya. Pak ya, minum air dapat ikan ya Pak ya. Jadi iya betul. Baik Pak Ade, mudah-mudahan tambah sehat selalu ya. Kapan kita bisa bertemu lagi ya. Pak Kaprodi yang terhormat, mungkin dari kami tidak bisa memberi yang terbaik. Mudah-mudahan dengan doa apa yang diberikan nanti materinya akan bermanfaat bagi para peserta, juga pada para mahasiswa, termasuk kepada diri kita masing-masing. Kurang lebihnya dari saya. Semoga nanti webinar berjalan dengan lancar sampai selesai, dan dengan membaca Bismillah bersama, monggo kita buka webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Nasrullah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai webinar, alangkah baiknya kita mengucapkan doa. Semoga acara yang kita jalani bisa berkah dan bermanfaat untuk masa depan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa hamdan syakirin hamdan nahdi hamdan ya rabbal alamin. Ya awal ya akhir adalah kubatul Allah asyrik lana wa asyrik lana bima fiha ma'ashna wa asyrik lana akhiratuna billahi ma'ana wa ta'ala khair wa ja'alil mawta rahatan wa syarr rabbana la tusibna ba'da hadana qarrna innaka antal wahhab wa fa'al kadzalika bi walidina wa dhurriyyatina wa Allahumma nawwir qulubana bi'ilmika wa ta'ala syamsagabana abadan rahmatika ya Rabbi zidna ilman nafi'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih mengucapkan. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami sebagai pembawa acara webinar pendidikan dan dakwah pamit undur diri. Mohon maaf kami sampaikan apabila selama membawakan acara terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara inti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara inti webinar kita pada hari ini akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan biodata dari moderator kita pada pagi hari ini. Nama Ahmad Hisam Asyafi'i, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin bisa dicatat 0853 2627 6958. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya alihkan kepada moderator untuk memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Kepada Saudara Ahmad Hisam Asyafi'i, dipersilakan. Baik, terima kasih dari Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Pak Rektor Unwali Songo Semarang, yang kami hormati Bu Liana selaku DPL, juga dosen pembimbing lapangan kelompok 90 KKN RDR ke-77, dan Pak Ade Yusuf selaku pemateri pada webinar kali ini, webinar pendidikan dan dakwah dengan tema aktualisasi dakwah Wali Songo di kalangan pemuda. Baik, untuk materi kita kali ini, webinar kita kali ini, kita cukup menarik kita pembahasan kali ini karena tadi ya disampaikan oleh Bu Liana bahwa kita selaku warga UIN Wali Songo itu cukup sering mendengar kata Wali Songo. Akan tetapi bagaimana kita memaknai, bagaimana kita mengaktualisasikan dari dakwah dari Wali Songo itu kami rasa masih cukup kurang, sehingga kami menginisiatif untuk membahas tema kali ini dengan bermaksud terutama untuk warga UIN Wali Songo Semarang untuk memahami dan menerapkan mengaktualisasikan dakwah dari Wali Songo tersebut. Baik, langsung saja untuk pemateri kita kali ini akan saya bacakan CV-nya. Tempat tanggal lahir Cianjur 19 Januari 1967. Jabatan Kaprodi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Kemudian juga beliau dalam pengabdian di masyarakat selaku Ketua YPI Syariful Anwar Cianjur Jawa Barat. Kemudian Dewan Hakim MTQ tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional. Ketua Bidang MUI Kota Depok, Jawa Barat, Ketua Dewan Syariah Masjid At-Taqwa Depok, dan pembina Ikatan Alumni PTIK Jakarta. Untuk riwayat pendidikan, S1 IAIN Jakarta, S1 juga di PTIK Jakarta, S2 di IAIN Jakarta, dan sekarang masih S3 di UIN Wali Songo Semarang. Kita sambut Bapak Dr. Andes Haji Ade Yusuf Mujadid MAG. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Hisam. Sebelumnya cek suara dulu. Suara saya bisa didengar dengan baik, Mas Hisam? Alhamdulillah terdengar dengan baik, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dr. Hajah Liana, termasuk guru kami di UIN Wali Songo. Yang kami hormati para peserta KKN di grup atau di kelompok 90 ya, kalau tidak salah, ya. Yang termasuk teman-teman yang hadir sebagai partisipan. Saya lihat di sini lebih dari
ada 35 peserta. Ya mungkin ada yang di luar grup KKN, ada juga yang dari Kudus tadi. Alhamdulillah wa syukran yamillah, pada kesempatan pagi hari ini, pada hari Sabtu ini kita bisa sama-sama bisa hadir dalam satu acara yang insya Allah sangat bermanfaat. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Liana yang sudah menyampaikan sambutan. Saya sangat ingat betul Bu, pertemuan terakhir kita sama-sama melaksanakan ziarah Wali Songo, ya, dan kita sempat diskusi tentang satu hal waktu itu ya. Alhamdulillah, semoga Ibu sehat walafiat ya, walaupun di tengah keterbatasan suasana kegiatan-kegiatan karena COVID ya, COVID-19. Para peserta yang saya hormati, ada di KKN dari berbagai fakultas. Atas wasilah komunikasi dengan Saudari Uswatun Hasanah kalau tidak salah, saya bisa hadir di forum ini dalam rangka menyampaikan beberapa pikiran dasar tentang dakwah Wali Songo. Mohon maaf, sebenarnya saya sudah menyiapkan PowerPoint di laptop saya yang ada di Semarang. Ya. Kebetulan saat ini saya sedang berada di Jakarta, jadi laptopnya kemarin waktu hari Kamis itu sempat saya masukkan ke servis dan tidak sempat saya pindahkan ke laptop yang lain. Tapi tanpa mengurangi semangat kita untuk melaksanakan perbincangan tentang materi yang sudah ditetapkan, insya Allah kita akan sama-sama mengambil bagian, mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan. Para peserta yang saya hormati, Ibu Dr. Liana yang saya hormati pula, berbicara tentang Wali Songo. Ya, Wali Songo betul menjadi rumah besar kita di UIN Wali Songo. Namanya sangat terkenal mendunia dan beberapa kali dalam ranking tentang pemeringkatan PTKIN terbaik di Indonesia, itu UIN Wali Songo termasuk yang terdepan. Kita bangga menjadi keluarga besar daripada UIN Wali Songo. Tapi ternyata walaupun kita sudah berada di rumah kita yang bernama Wali Songo ini, tadi disampaikan oleh Bu Dr. Liana bahwa ternyata kita belum begitu memahami 100% menghayati apa itu Wali Songo gitu ya. Wali Songo. Mudah-mudahan webinar ini akan memberikan sepercik semangat kita untuk kita mencoba menggali lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan Wali Songo itu. Wali Songo adalah singkatan dari dua kata, perpaduan daripada dua kata. Yang pertama adalah wali, yang kedua adalah songo. Ya. Kalau sebagai seorang Jawa sangat ngerti. Ada wali 9 namanya, ada wali yang berjumlahnya 9. Tentang sejarah hidup, biografi, ke-9 wali itu bisa dengan mudah kita bisa browsing, kita bisa googling, kita bisa baca buku. Ya. Yang jelas bahwa kesemua para wali itu adalah hidup pada sekitar abad 14-15. Jadi kalau dari sekarang kira-kira 500 atau 600 tahun yang lalu. Gitu ya. Namun walaupun sudah 500 atau 600 tahun yang lalu, ya, dakwah Wali Songo itu masih terasa update. Masih terasa update dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, ya, kebutuhan keagamaan, kebutuhan transaksi peradaban dan lain-lainnya. Itu menunjukkan bahwa visi dakwah daripada Wali Songo itu sangat maju ke depan, ya, berpikiran jauh ke depan, sehingga kalau saya meminjam satu istilah itu ada sebutan solihun likulli makanin wa zamanin, ya. Solih itu sesuai atau manfaat, ya, kondusif untuk setiap waktu dan tempat. Kebetulan area dakwah daripada Wali Songo itu adanya di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa. Kalau bisa saya petakan, dari ke-9 wali itu 1 wali berada di Jawa Barat, ya. Area dakwahnya ada di Jawa Barat dan dimakamkan di kota Cirebon, ya, yang disebut dengan Sunan Gunung Jati. Nah, 1 ya. Jadi untuk Jawa Barat itu cukup 1 wali gitu ya. Nah, kemudian di Jawa Tengah itu ada 3, ya, 2 di Kudus, Sunan Kudus dan Sunan Muria. Barangkali yang sudah pernah ke sana
Kalau Gunung Muria itu kita naik ke atas ke gunung, dibutuhkan adrenalin, ya, naik naik ojek dengan kecepatan yang sangat tinggi oleh pengemudi ojek. Ya. Kalau kurang-kurangnya kita bang jangan cepat-cepat, nah itu bisa adrenalin kita terasa diuji di situ ya. Jadi satu lagi Sunan Kudus ya, di kota Kudus ya, dan satu lagi di Kadilangu, yaitu di kota Demak. Mungkin ada adik KKN yang berasal dari kota Demak dan kota Kudus. Jadi Jawa Tengah ada 3 ya. Selebihnya ada di Jawa Timur ya. Ada yang di Gresik, ada yang di Surabaya, ada yang di mana lagi di Lamongan ya. Ada yang di Tuban begitu ya. Walaupun ada beberapa versi menyebutkan ada yang di Rembang dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang versi-versi dalam sejarah, tentu yang paling otoritatif adalah sejarawan ya, sejarawan, terutama para ahli sejarah Islam di Indonesia, begitu. Nah, jadi 9 wali yang datang ke Pulau Jawa ini, 9 wali yang ada di Pulau Jawa ini, kalau diruntut, mereka sebenarnya bukan berasal dari Jawa, tapi berasal dari Maghribi. Ya. Mana itu Maghribi? Yaitu daerah-daerah yang disebut dengan Asia Barat sekarang. Tepatnya adalah Yaman, karena Islam masuk ke Indonesia itu ada 3 pola. Ya. Pertama, pola dari Arab melalui Yaman, lalu perjalanan laut sampailah ke Indonesia. Ya. Ada juga melalui pola Arab, lalu ke Cina melalui Afghanistan, lalu Cina, ya. Kemudian turun ke Indochina, lalu ke Indonesia, kawasan Indonesia, terutama daerah Sumatera bagian Palembang Selatan, dan Kalimantan kira-kira bagian Pontianak ya, Kalimantan Barat. Maka kita lihat misalnya sekarang mengapa orang-orang di sekitar daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu banyak yang keturunan Cina ya. Karena mereka adalah para pendakwa-pendakwa Islam berasal dari keturunan Cina. Dan jangan lupa ya, salah satu dari wali yang 9 ini ibunya itu termasuk keturunan Cina gitu. Jadi Islam datang ke Indonesia, pola yang pertama itu melalui Yaman ke Indonesia, yang kedua melalui Arab, kemudian ke Cina dan Indochina, dan kemudian ke Indonesia. Yang ketiga, Islam datang ke Indonesia itu atau ke Nusantara ini melalui dari daerah Arab, Jazirah Arab, kemudian perjalanan darat sampailah ke India, di sana daerah namanya Gujarat. Nah, dari Gujarat ini kemudian melakukan perjalanan ke Indonesia. Tentu kalau sudah nyampe ke Indonesia, waktu itu perjalanan lautnya adalah melalui perjalanan laut, belum ada perjalanan udara ya, udara. Sampai di Aceh, sampai di Medan, pantai-pantai utara Sumatera, sampai di Palembang. Lalu di Jawa juga rata-rata itu di pantai utara ya. Jakarta atau Banten, Betawi, kemudian Cirebon, lalu Pekalongan ya, Pekalongan Semarang ya, Demak, Jepara, kemudian ke sebelah timurnya sampai ke Gresik, Surabaya. Maka dapat dipastikan para wali songo yang datang ke Indonesia itu menggunakan transportasi perahu, ya, perahu laut, dan berlabuh di pantai utara. Nah, kita lihat sekarang di Pulau Jawa pada waktu itu abad 14-15, bahkan sebelumnya abad 12, 13, 14 Masehi, itu keyakinan bangsa pribumi itu adalah keyakinan agama Hindu dan Buddha. Berarti mereka sudah berakar kuat melakukan sekaligus aplikasi daripada keyakinannya Hindu Buddha. Lalu datanglah ya Wali Songo dengan area dakwahnya adalah tanah Jawa, dan ini merupakan embrio Nusantara. Apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu adalah merupakan yang saya sebut dengan dakwah adaptif, ya, dakwah adaptasi. Jadi tidak mempertentangkan antara nilai-nilai Islam yang dianggap baru dan bernuansa Arab, ya, bernuansa Arab, dengan tidak bertabrakan dengan tradisi-tradisi lokal, ya, tradisi-tradisi lokal atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging di kaum pribumi, ya, katakan yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha, terutama Hindu ya. Maka kita lihat misalnya di Jawa bagian selatan kita menemukan Candi Prambanan misalnya, itu adalah Buddha ya.
kemudian Candi Borobudur, ya Borobudur. Ya, jadi di situ dilakukan semacam upaya yang dilakukan oleh kaum Wali Songo untuk melakukan aktivitas dakwah tanpa harus bertabrakan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Apa yang dilakukan oleh kaum Wali Songo, yaitu yang disebut dengan adaptasi. Jadi misalnya ketika Sunan Kalijogo berdakwah di kawasan Demak dan sebagainya gitu, sementara banyak penduduk asli sebelumnya itu dengan akidah Hindu dan Buddha gitu. Lalu dilakukanlah dakwah, mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk beriman kepada Allah, akidah dulu yang pertama ya. Nah, itu dilakukan dengan mengajak secara sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Yaitu dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang baik. Kita lihat kebiasaan orang Jawa waktu itu adalah senang dengan wayang, ya, senang dengan kesenian wayang. Jadi dakwah dengan seni, ya, dakwah dengan seni ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Apa seni yang digandrungi oleh masyarakat setempat waktu itu adalah wayang. Maka seorang dai waktu itu harus paham dan menguasai seni yang sedang berkembang pada waktu itu, seni yang sedang disukai atau menjadi hobi. Cerita-cerita tentang wayang yang sebelumnya itu berisi dengan cerita Mahabharata Ramayana, gitu ya. Mahabharata Ramayana dari India. Gitu. Nah, kemudian oleh Sunan Kalijogo diubah ya cerita-cerita Mahabharata Ramayana itu dengan cerita-cerita Islami, tanpa mengurangi keasikan, alur cerita, ending cerita dan seterusnya. Dan itu sangat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat waktu itu. Nah, inilah yang disebut dengan akulturasi budaya. Jadi pertama adaptasi, yang kedua akulturasi budaya, mengawinkan nilai-nilai dari luar dengan nilai-nilai setempat, kemudian diambillah nilai-nilai yang bisa sesuai dengan ajaran Islam. Nah, oleh Belanda waktu itu, ya ini akulturasi budaya Islami yang dilakukan, yang merupakan strategi daripada salah satu wali di Wali Songo ini, itu dicoba ditahan dengan mengatakan bahwa syariat Islam atau nilai-nilai Islam itu baru bisa berlaku manakala tidak bertentangan dengan adat, ya, dengan kebiasaan, ya, dengan tradisi. Nah, ini kan yang menurut Profesor Hazairin ini adalah merupakan teori iblis, ya, karena jelas akan menomorduakan syariat Islam. Maka yang seharusnya adalah adat atau kebiasaan bisa dipakai manakala sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini misi yang diemban, dikembangkan oleh para wali. Kalau terjadi pertentangan, perdebatan tentang nilai-nilai yang berbeda antara nilai Islam yang dianggap baru waktu itu, ya, dianggap pendatang, dengan nilai yang sudah lama, ya, nilai adat, maka dilakukanlah semacam PDKT, ya, pendekatan, musyawarah. Ya. Misalnya di Kudus bahwa kurban sapi itu dianggap suci, ya, sapi dianggap suci oleh kaum Hindu, seperti halnya di India. Maka Wali Songo ketika memperlakukan, menyampaikan bahwa dalam syariat Islam itu ada kewajiban, bukan kewajiban ya, kewajiban pada akhirnya, ya, yang disebut dengan kurban pada hari raya Idul Adha, ya, yang biasanya menggunakan sapi diganti dengan hewan lain, ketemulah namanya kerbau. Jadi kerbau juga bisa dipakai untuk menggantikan posisi sapi dalam hal sebagai hewan yang akan dikurbankan. Nah, ini betapa indahnya, betapa menjadi orkestra, menjadi harmoni yang luar biasa, ya, nilai syariat Islam masuk tanpa bertentangan dengan katakanlah dalam tanda petik berbeda, bertentangan dengan nilai-nilai adat atau kearifan lokal. Maka salah satu daripada UOS kita, ya, Unity of Sciences, ya, salah satu visi keilmuan kita di Wali Songo adalah memadukan 3 hal. Satu, norma agama, yang kemudian norma pengetahuan, dan yang ketiga adat. Ya. Jadi kearifan lokal tetap terjaga, ya.
kemudian keilmuan juga kita bisa tetap berkompetisi dengan keilmuan-keilmuan lain, ya. Yang ketiga nilai Islam masuk. Jadi yang pertama adalah ada akulturasi budaya. Nanti para mahasiswa bisa mengeksplor lebih jauh apa yang dimaksud dengan akulturasi. Yang pada akhirnya adalah akulturasi itu adalah berkesesuaiannya, ya, sama-sama bersesuai antara adat dan ajaran agama begitu. Apa yang dilakukan oleh para wali songo tadi saya sudah menyampaikan di depan, media dakwahnya dengan berupa kesenian. Kalau para mahasiswa melihat misalnya di kampung-kampung sekarang itu ada namanya gapura, ya. Ada gapura itu kalau masuk ke satu desa itu gapura, ya, melengkung. Ya, itu juga sama waktu ada perhelatan wayang, ya, dengan cerita Mahabharata Ramayana versi Islami gitu. Para calon penonton, ya, calon pengunjung yang akan datang itu disilahkan masuk untuk menonton daripada wayang yang digelar oleh salah satu wali di Wali Songo ini, ya, dengan tiket, tidak membayar HTM, ya, HTM harus tiket masuk tidak, tapi cukup dengan belajar wudhu, ya, belajar wudhu. Jadi hari pertama tiketnya belajar wudhu sampai bisa. Nah, hari-hari berikutnya tiketnya adalah belajar membaca syahadat, ya. Nah, itu kan dengan tidak terasa digiring, ya, digiring masuk ke dalam nilai-nilai keislaman. Nah, baru masuk kepada satu tempat melalui gapura, ya, gapura, dan itu lalu mendengarkan dan menonton daripada siaran wayang yang sutradaranya waktu itu adalah Wali Songo, jadi ahli seni juga begitu, ya. Nah, kemudian kita dengar istilah gafuro tadi, saya katakan gafuro itu dari bahasa Arab, gafuro itu ampunan. Jadi barang siapa sudah wudhu, barang siapa sudah syahadat, barang siapa mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang tauhid, tentang syariat, tentang akhlak yang disampaikan dengan sangat nuansa seni, ya, dalam cerita wayang itu, insya Allah akan mendapatkan ghafuro, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada simbolisme. Nah, tadi kemudian kata syahadatain, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah sebagai bentuk tanda atau proklamasi seorang menjadi muslim atau muslimah. Nah, kemudian sekarang dikenal dengan istilah sakaten. Sakaten itu berasal dari kata syahadatain. Lidah Jawa lebih akrab dengan sebutan sakaten. Jadi seseorang kalau sudah sakaten, sudah membaca syahadatain, maka dia akan mendapatkan ghafur, ya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesananya melaksanakan rukun Islam gitu. Jadi di sini ada simbol-simbol yang bisa kita tafsirkan betapa sangat arif dan bijaksananya pola dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, para Wali Songo. Jauh dari apa yang disebut dengan pemaksaan. La ikraha fiddin, ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, ya. Diajak secara dakwah, secara baik, ayo kita sama-sama melaksanakan. Kalaupun misalnya tetap dengan ajaran yang lama, ya, lakum dinukum waliyadin, silakan. Tapi justru dengan contoh-contoh teladan itu menjadi hal yang menarik bagi penduduk tempat waktu itu, betapa agungnya nilai-nilai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh para ulama, dari sananya mencontoh kepada baginda Nabi dengan pola pendekatan media-media dakwah bisa melalui kesenian, seni tadi, dan yang terjadi adalah keharmonisan tradisi dan keharmonisan ajaran. Nah, tahlilan yang mungkin menjadi tradisi sampai sekarang itu adalah salah satu cara berkumpul masyarakat dulu, ya, yang kemudian diadopsi oleh Wali Songo, oleh para Wali Songo. Masyarakat dikumpulkan yang tadinya diisi dengan bacaan-bacaan mantra-mantra, maka isinya diganti dengan bacaan kalimat thayyibah. Ada dengan tahmid, ada dengan tahlil, ada dengan bacaan Quran yang lain, ya.
Jadi kurungannya sama, kurungannya tetap dijaga, tapi isinya itu yang beda. Ya. Jadi itulah yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sangat supel, sangat fleksibel. Ya. Saya katakan tadi, solihun likulli makanin wa zamanin. Solihun likulli makanin wa zamanin. Sangat adaptif, sangat sesuai dengan setiap zaman dan waktu. Ya. Baik, apa yang dilakukan oleh para wali songo? Di antaranya mendirikan pondok pesantren. Ya. Jadi sekolah berasrama itu diawali atau dirintis oleh pada masa Wali Songo. Jadi kalau di kita ada ma'had, kalau di pesantren-pesantren jelas ada asrama, ya. Di sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang mulai sekarang berasrama juga mulai ada. Karena dengan berasrama 24 jam, para pengajar, para pembimbing bisa mengawal, ya, bisa memantau perkembangan pendidikan yang dihadapi atau dialami oleh para anak didik, begitu. Kemudian Wali Songo juga mengedepankan nilai-nilai Islam disampaikan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi apa disebut dengan toleransi, menghormati keyakinan orang lain, ya, orang lain. Ya, walaupun lakum dinukum waliyadi, tetap silahkan kita melaksanakan ajaran masing-masing tanpa harus saling mencela, tanpa harus saling melecehkan satu sama lain. Ya, itu yang disebut dengan toleran. Ya. Nah, toleransi ini bisa lawannya adalah intoleransi. Nah, ketika merasa benar sendiri, dalam bahasa Arab namanya anania, nah itu sebenarnya intoleran. Nah, intoleran itu bisa terjadi pada umat seagama, ya. Misalnya antar satu ormas dengan ormas lain. Di Islam sendiri ada berbagai faksi-faksi, ya, berbagai kelompok-kelompok ormas. Di agama lain juga begitu. Maka intoleransi sangat mudah terjadi potensinya ketika terjadi pergesekan, apalagi atas nama kepentingan, itu dari zaman dahulu sampai sekarang. Jadi yang harus kita coba untuk meramukannya, merangkulnya adalah bagaimana supaya aspek-aspek perbedaan itu bisa diminimalisir. Ya. Kita sepakat untuk tidak sepakat, tapi ketidaksepakatan itu harus diminimalisir, tidak di blow up keluar, cukup di ranah-ranah tertentu, sehingga masyarakat awam tidak dibingungkan. Ya. Tidak dibingungkan. Jadi jangan kita menduga bahwa faksi-faksi itu hanya dalam Islam. Bahkan Nabi menyebutkan, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Ada 73 golongan nanti yang merasa dirinya benar dalam Islam. Hanya satu yang masuk surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bisa juga intoleransi ini terjadi, ya, pada pertikaian, ya, perbedaan antar umat beragama. Islam dengan Islam, ya. Misalnya Islam dengan Katolik, Katolik dengan Buddha, Buddha dengan yang lain. Gitu. Agama-agama besar di dunia, misalnya Islam, Katolik, kemudian Kristen, Protestan, lalu ada Hindu, Buddha, ya, bisa saja terjadi konflik-konflik. Kita bisa melihat misalnya antara Islam dengan non-Muslim, antara Islam dengan Nasrani, Islam dengan Yahudi misalnya, dan Islam dengan Hindu, ya. Ya, apa yang terjadi di Rohingya itu adalah contoh, ya, bahwa ada konflik di sana. Setelah konflik bisa saja ada kekerasan. Yang kita tidak inginkan kekerasan kemudian menjadi peperangan. Kalau sudah peperangan, maka hak asasi manusia tidak bisa kita wujudkan. Kemudian intoleransi itu bisa terjadi antara umat beragama dengan pemerintah. Islam mengajarkan bahwa kita ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Jadi di antara bentuk ketaatan kita yang pertama adalah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ketiga adalah kepada pemerintahan yang sah yang mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, ya. Dan di Indonesia nampaknya sangat kondusif bahwa kita berdampingan dengan apa yang dikehendaki, diinginkan oleh pemerintah, ya. Dan salah satu yang harus kita syukuri hidup di Indonesia ini, ya,
kita punya dasar negara namanya Pancasila. Dasar yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pengakuan terhadap agama. Oleh karena itu, bahwa di Indonesia tidak diperkenankan orang hidup tanpa agama yang disebut dengan ateisme. Nah, selain toleransi, juga dikedepankan bahwa kita harus mewaspadai adanya radikalisme. Nah, apa yang diusung oleh Wali Songo itu pertama menjaga betul toleransi, menjaga betul supaya tidak ada paham-paham radikalisme. Ya. Penyatuan sikap, penyatuan cara berpikir yang dilakukan oleh para Wali Songo itu sangat berharga dan diwariskan dengan sangat baik, dan nilai-nilainya kita pelajari sampai sekarang, ya, dan itu luar biasa begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu adalah dakwah bilhal, ya, dakwah bilhal, kemudian wa mau'izatul hasanah. Jadi dengan contoh-contoh yang baik, kalau mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, itu contohnya paling duluan, ya. Ngajak sholat, ya sholat duluan. Kemudian zakat, ya zakat. Gitu ya. Lalu nahi amar munkar, ya, melakukan upaya untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran. Kalau terjadi kemungkaran, maka upayanya ada dua. Yang pertama adalah supaya diupayakan supaya tidak terjadi. Nah, kalau sudah terjadi namanya represi. Kalau sebelum terjadi namanya preventif, ya, preventif. Kalau sudah terjadi namanya represi. Kalaupun harus represi, ya dilakukan dengan cara musyawarah, kemudian dengan cara-cara yang hikmah. Lalu aspek lain yang menjadi nilai keunggulan daripada nilai dakwah daripada Wali Songo adalah moderat. Moderat itu berada di tengah, ya. Kalau radikal itu jelas bukan moderat, fundamental juga. Mohon maaf Pak Adi, kalau unmute tadi kepencet tadi. Oh ya, sekarang bagaimana Mas? Tadi sudah sampai pada tindakan preventif tadi. Sampai mana? Tindakan preventif. Oh ya, baik. Jadi kalau terjadi ya radikalisme, sudah terjadi kasus, maka dilakukan upaya-upaya penanggulangan, ya, penanggulangan dengan cara yang gentle, dengan cara istilahnya itu adalah namanya tabayun, ya, tabayun. Check on cross check. Jadi tidak menghakimi seseorang berdasarkan isu-isu yang berkembang, ya, tapi dilakukan dengan cara-cara yang indah. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan sebagai beberapa kelebihan tentang nilai-nilai dakwah Wali Songo. Sekarang ke kaitan dengan aplikasi di kalangan pemuda atau aktualisasi. Para mahasiswa ini usianya adalah usia emas, ya. Saya istilahkan dengan the golden age, ya. Saatnya kita harus melakukan sesuatu untuk eksis di kalau sudah menjadi pemuda, maka nanti menjadi orang tua. Nah, menjadi pelaku sejarah di negeri ini. Pepatah bahasa Arab mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad, ya. Syubbanul yaum rijalul ghad. Mas Hisam hari ini pemuda, ya, tapi nanti akan menjadi pemimpin, ya. Minimal pemimpin rumah tangga, begitu ya Mas Hisam, ya. Nah, sudah ada calon ibu, ya, sudah ada calon ibu rumah tangganya. Ya, kategori pemuda menurut undang-undang yang ada, aturan yang ada di KNPI itu, Komite Nasional Indonesia itu sampai usia 39. Jadi sampai usia 39 itu masih disebut pemuda, nggak apa-apa. Di kalangan NU yang disebut dengan Ikatan Pemuda itu bisa berkarir sampai usia 39. Ya. Kalau perempuannya namanya Fataya. Di Muhammadiyah juga begitu, ada pemuda Muhammadiyah, ya. Di ormas-ormas lain juga begitu. Bisa menjadi pemimpin, jadi tokoh, menjadi orang penting gitu. Ya. Yang pertama, ya, mahasiswa sekarang mencari ilmu setinggi-tingginya, ya, mencari ilmu setinggi-tingginya karena dakwah Wali Songo itu adalah education for all, ya,
education for all, bahwa mencari pendidikan setinggi-tingginya, kalau kita sekarang ada S1, S2, S3, begitu ya. Nanti ada pelatihan-pelatihan, nanti ada apa lagi. Nah, itu pemuda harus haus untuk terus mengejar pendidikan, baik formal atau non formal. Sering disampaikan satu keluhan, wah kita terkendala biaya, ya kita terkendala biaya. Nah, nampaknya keluhan ini bisa dijawab bahwa sekarang ini kita banyak akses tentang beasiswa, ya. Di kampus kita ada beberapa sumber beasiswa dan juga kita dengan mudah bisa mencari akses beasiswa di luar kampus. Jadi bukan lagi halangan seorang yang terkendala biaya untuk tidak kuliah. Jadi pemuda yang sekarang berada pada kisaran usia 18 sampai 25 tahun, itu menurut saya adalah usia-usia emas untuk mencoba mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Kalau S1 mungkin 18 sampai 22 selesai, lalu S2-nya 2 tahun, 24 selesai, S3-nya ya sampai 30 tahun selesai. Jangan ngikutin saya. Kalau saya sudah terlambat untuk mengikuti S3 gitu ya. Ya, jadi mencari ilmu itu tulis zamanin, ya, tulis zamanin dalam waktu yang terus-menerus sepanjang hayat. Karena apa yang didapatkan dari pendidikan yang setinggi mungkin ini akan memberikan dampak langsung kepada kehidupan kita, gitu ya. Baik dalam kehidupan rezeki, dalam karir, dalam relasi, ya, dan dalam kesempatan yang lain. Ya, jadi keilmuan itu bisa didapatkan melalui formal dan non formal, gitu. Nah, kemudian yang kedua, membangun relationship. Nah, pada masa pemuda ini dengan kita membangun relasi, kita akan dikenal. Ya, kita akan dikenal, kita akan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kalangan, ya. Kita jangan membatasi pergaulan hanya dalam satu segmen, ya. Kita luaskan pergaulan kita. Kalau sekarang di Semarang, luaskan lebih dari Semarang. Kalau sekarang kita lokal, kita menjadi regional atau nasional atau internasional. Maka membangun relasi itu salah satu prasyarat yang bisa membawa kita sukses dalam membangun relasi adalah kemampuan berbahasa. Nah, dulu Wali Songo datang ke Pulau Jawa tidak bisa bahasa Jawa, ya, tidak bisa bahasa Jawa. Tapi dengan mudah bisa adaptasi dalam waktu singkat, bisa berbahasa Jawa. Mas Hisam, aslinya mana Mas Hisam nih? Boyolali, Pak. Boyolali, bahasa Jawa bisa, ya, bahasa Indonesia bisa. Nanti kalau ketemu orang bule dalam 1 bulan bisa bahasa Inggris. Nah, yes, no. Kalau ketemu 1 bulan dengan syekh dari Arab bisa bahasa Arab. Cuma kuncinya kalau belajar bahasa Inggris sering makan roti sarapannya. Kalau ingin sukses belajar bahasa Arab sering sarapannya kurma. Gitu ya. Ini sebagai Jadi bangun relasi bisa melalui institusi kelembagaan, ya, bisa aktif di keorganisasian mahasiswa, bisa juga membangun relasi dengan keorganisasian di luar kampus, ya, apa saja, ya, bisa dibangun. Karena sekarang ini kalau boleh saya semacam maklumatkan, banyak orang muda yang berkarya, ya, yang muda yang berkarya. Nah, mudah-mudahan dari kelompok KKN 90 ini akan lahir tokoh-tokoh masa depan, ya, tokoh-tokoh masa depan. Ya. Amin. Cuma syaratnya ya harus disiplin, harus tetap berada pada track bahwa kita ini punya tahapan-tahapan cita-cita dan cita-cita itu kita kejar, ya. Walaupun sering saya sampaikan ke mahasiswa semester 1 ketika masuk, kalau masuk ke UIN harus ada 3 sukses, saya bilang. Yang pertama sukses studi, ya. Jadi tidak boleh ada yang DO, ya. Yang kedua sukses dalam membangun relasi termasuk organisasi. Nah, jadi jangan jadi pribadi yang eksklusif, jadilah pribadi yang inklusif. Nah, cuma yang ketiga ini agak bercanda aja, sukses dalam mencari calon suami dan calon istri gitu. Tapi itu nanti aja. Nanti kalau sudah selesai kuliah, sudah mendapatkan posisi, nah baru gitu ya. Jadi membangun relasi itu menjadi penting. Kita harus in group. Nah, in group, ya,
kita mencari kelompok-kelompok yang nanti akan ternyata minat dan bakat kita bisa terasah dan bisa berkembang dengan sangat baik. Lalu yang ketiga, ini aktualisasi yang bisa dilakukan oleh para pemuda dan mahasiswa adalah menjadi teladan yang baik. Tadi ayat yang dibacakan oleh Qori'ah kita, Mbak Uswa, itu menyebutkan tentang akhlak-akhlak Nabi. Nah, akhlak-akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu ada 4 sifatnya. Sifat yang paling pokok itu adalah pertama adalah sidik, adalah amanah, yang ketiga adalah fatona, yang ketiga adalah tabligh. Nah, keempat sifat wajib Nabi ini didakwahkan dengan sangat mantap oleh para wali songo, dan kita sebagai generasi muda pada masa ini juga harus mempraktekkan, ya, menjadi pemuda teladan, menjadi pemuda idaman nih Mas Sisam ya. Jadi idaman bangsa, idaman orang tua, dan jangan lupa menjadi idaman calon mertua nanti gitu ya. Ya. Amin. Insyaallah. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya mendorong para mahasiswa, insya Allah sebentar lagi akan lulus ya dalam tahun ini, kalau sudah KKN ya, dengan catatan serius dalam skripsi ya. Itu cobalah kita menjadi yang muda yang berkarya ya. Jadi apa saja, di bidang apa saja. Kalau di FEBI, di AI itu kita dorong mahasiswa menjadi wirausaha. Wirausaha yang handal, dimulai dari sekarang, ya bakat-bakatnya ditumbuhkan. Kalau di Fakultas Dakwah menjadi daiyah, ya, mubaligo. Kalau di di Fakultas Tarbiyah mungkin menjadi guru-guru yang handal, ya, siap pakai dalam berbagai keadaan, termasuk jadi misalnya bisa menjadi guru di masyarakat begitu. Ya, karena itu sesuai dengan spesifikasi keilmuan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, bisa kita kembangkan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan saya juga menyadari betul bahwa koneksi saya tidak cukup maksimal ya, koneksi internetnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat, kurang jelas ya. Bisa kita saling melakukan semacam klarifikasi. Terima kasih. Untuk sementara saya kembalikan kepada Mas Hisam sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat lugas tadi. Baik, dari kawan-kawan adakah pertanyaan, mungkin ada maupun pendapat ataupun hal lainnya, penyampaian dari teman-teman semua terkait dengan materi kita kali ini, karena tadi materi cukup menarik ya, karena kita selaku mahasiswa UIN Wali Songo juga kan perlu mengetahui tentang Wali Songo itu sendiri. Baik, dipersilakan untuk bertanya. Kalau yang ingin bertanya bisa raise hand. Kita buka 3 penanya terlebih dahulu, silakan bisa menanyakan. Silahkan Mbak Namsilan Sapuya. Ya, izin bertanya Pak Ade. Ya, silakan. Sesuai dengan temanya Pak, saya izin bertanya mengenai pendidikan dakwah Wali Songo di kalangan pemuda. Menurut Bapak itu bagaimana sih Pak pengemasan pengetahuan atau pendidikan Wali Songo itu sendiri di kalangan pemuda? Kan mungkin pemuda masa kini cenderung bosan atau jenuh ya sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya?
Mungkin dijawab aja langsung Mas, biar nggak lupa ya. Oke, siap Pak. Dipersilakan Pak Ade untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Namsila Nisabuya tadi. Baik, terima kasih Mbak Namsila. Ini posisinya di mana Mbak Namsila? Di Semarang, Pak. Semarang ya. Fakultas apa Mbak? Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, Kebetulan dakwah sudah. juga, Pak. Ya, sebenarnya di materi-materi kuliah sudah dipelajari sebenarnya masalah ini, cuma kita blow up-kan dalam bentuk seminar gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Wali Songo dalam hal praktek pendidikan dakwah bagi masyarakat waktu itu, ya mungkin waktu itu juga usia kalangan usianya ada yang sepuh ya, ada yang orang tua, ada yang pemuda. Nah, bagi yang pemuda itu diberikan pembelajaran yang sifatnya karena waktu itu belum ada alat tulis yang memadai, nggak bisa disimpan seperti kita dalam laptop, ya, dalam flash disk dan sebagainya, ya. Cukup ditulis dengan menggunakan alat tulis yang ada. Jadi disampaikan satu materi misalnya, satu materi di satu pondok, ya, kayak kebayang adanya pendidikan seperti di pesantren gitu ya, di pondok, lalu Pak Wali Songo itu bertindak sebagai kiainya, ya, karena syarat pesantren itu satu ada kiai, kedua ada santri, ketiga ada pondok, keempat ada masjid, kelima ada kitab, ya, kitab. Jadi kitab-kitab yang kita kenal di pesantren sekarang itu merupakan warisan-warisan kemasan daripada Wali Songo. Nah, keilmuan-keilmuan yang ada dalam kitab-kitab itu, ada dalam pustaka-pustaka itu dapat dipilah-pilah menjadi beberapa sub. Misalnya ada sub tafsir, ya, sub tafsir, sub tentang tauhid, sub tentang akhlak. Ya. Jadi ada tentang akidah, tentang hukum, tentang akhlak. Ya. Juga kemudian berkembang. Maka kita lihat misalnya kitab-kitab yang klasik, ya, yang diciptakan atau dikarang oleh para ulama pada abad 8, 7, 8 sampai 12 itu disebut abad klasik, itu dibelajarkan oleh para ulama di pondok-pondok yang dibangun oleh Wali Songo. Jadi kalau istilah sekarang ini ada istilah bandungan. Ya, bandungan itu apa? Kitab dibaca oleh kiai, oleh Wali Songo, ya, kemudian disimak oleh para santri, oleh para pemuda waktu itu, lalu kemudian tidak ada tanya dialog, ya. Itulah yang khas daripada Wali Songo. Ya, pokoknya sami'na wa ata'na, yang itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Songo. Dan tingkat penghormatan luar biasa. Menatap saja, melihat wajah daripada Wali Songo atau guru atau kiai waktu itu tidak berani. Itu yang sampai sekarang masih kita lihat di pesantren, ya, di pesantren seperti itu. Karena mereka khawatir kualat, ya, khawatir dianggap bukan merupakan husnul adab, tapi su'ul adab, gitu ya. Tapi itu dilakukan dengan sangat baik dan itu meresap kepada pembelajaran yang diterima oleh para santri, oleh para pemuda waktu itu. Tetapi yang paling menonjol adalah kekuatan hafalan. Ya. Rata-rata kitab-kitab yang menurut kita sangat rumit itu dengan mudah dihafal oleh para santri, oleh para pemuda waktu itu, dan mereka mudah saja. Ya, seperti kitab-kitab yang besar-besar itu. Jadi jangan heran kalau kekuatan pendidikan dengan menggunakan alat pesantren seperti bandungan, ada sorogan dan sebagainya, itu dilakukan dengan cara hafalan. Ya. Kalau di kampus seperti yang kita alami sekarang di UIN, ya, itu lebih banyak analisa. Ya, analisa. Ada teori, ada tema, ada isu, ada ide, kemudian kita analisis. Maka menurut mungkin di sini ada mahasiswa psikologi, ya, ada otak kanan, ada otak kiri, ya. Otak kanan kita itu adalah berfungsi untuk menyimpan sebagai hard disk, menyimpan, kemudian otak kiri itu kita pakai untuk menganalisis, menghitung-hitung begitu. Jadi kalau dikemas seperti apa, persis seperti pesantren seperti sekarang. Bagaimana dengan apakah ada UTS dan UAS-nya? Nah, di sana tidak ada UTS dan UAS-nya, ya. Ya, selama masih betah menjadi santri, ya teruskan. Bahkan kalau kita pinjam istilah dalam kitab Ta'lim Ta'lim, salah satu syarat berkah ilmu itu adalah tulis zamanin, ya. Tulis zaman itu waktu yang panjang. Nah,
Sementara kita sebagai mahasiswa S1 pengennya tidak lebih dari 8 semester gitu ya. Selalu lewat saja semester ke-8. Waduh, sudah merupakan prahara, kiamat kecil bagi kita gitu ya. Jadi itulah kira-kira sebagai gambaran kemasan itu. Tapi nilai-nilai yang didapatkan dalam pendidikan itu walaupun dilaksanakan dengan cara yang sederhana, itu jauh ratusan bahkan ratusan tahun manfaatnya sangat terasakan oleh generasi-generasi berikutnya, termasuk kita. Jadi kalau sekarang ada angin baik bagi pesantren dengan adanya undang-undang pesantren termasuk dana buat pesantren, itu merupakan angin baik, angin segar bagi dunia pesantren minimal dari segi pembiayaan. Jadi kesejahteraan para kiai, para santri akan terangkat, begitu ya. Bangunan-bangunan juga akan seperti UIN, begitu ya. Saya kira itu untuk Mbak Namsila. Gitu Mas Isam. Giliran Mas Isam nih, suaranya nggak terdengar ini. Unmute. Oke, terima kasih diingatkan Pak. Baik. Bagaimana Mbak Namsila? Apakah dari jawaban dari Pak Adi tadi sudah cukup ataukah ada pertanyaan lagi? Yang mungkin yang bisa saya ambil artinya pembelajaran dakwah Wali Songo itu bukan melulu yang pengertian Wali Songo gitu ya Pak ya, tapi banyak pengemasannya. Betul. Ya. Cukup dari saya. Terima kasih Mas Hisham dan Pak Ade. Terima kasih. Ya. Sama-sama Mas Mbak. Baik, cukup untuk pertanyaan dari Mbak Namsila. Selanjutnya silakan bagi teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silakan untuk raise hand. Oke, mungkin karena sambil menunggu pertanyaan, saya juga pengen bertanya nih Pak. Silakan Karena Mas Isam. juga sambil menyimak tadi, ini kan kita sebagai pemuda, kemudian menyimak dari materi tadi juga bahwa dalam mengaktualisasikan dakwah Wali Songo itu kan kita juga harus memahami bagaimana hambatan atau kendala-kendala resiko yang bakal kita lalui. Nah, kira-kira itu apa sih Pak yang bakal menjadi hambatan kita ke depannya sebagai pemuda dalam mengaktualisasikan dakwah Wali Songo seperti itu? Karena jujur pada zaman sekarang itu kan kita di era modern, kita era digital, kemudian informasi begitu banyak simpang siur dengan berbagai info yang valid ataupun hoax. Nah, seperti itu kita mungkin sebagai pemuda pun dalam mengaktualisasikan dakwah Wali Songo itu kita juga memiliki kendala. Nah, tapi kendala yang kita bakal real kita hadapi itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Pak. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa dari Mas Isam. Ya, oke. Yang pertama, Mas Isam, pernah belajar teori SWOT ya? Iya Pak, pernah Pak. Ya, ada SWOT ya, ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, tadi yang ditanyakan adalah kendala, ancaman ya. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan ancaman, kita harus punya langkah-langkah supaya kita eksis sebagai pemuda ya. Eksis diri ini penting supaya kita diperhitungkan oleh orang. Yang pertama, eksis diri kita dalam bidang akademik. Jadi ketika kita sukses dalam studi, itu sudah menjadi poin penting dalam eksis diri kita. Yang kedua, eksis potensi diri kita. Pertama misalnya potensi ekonomi, ya, ekonomi. Ya, tidak selamanya kita ini kan bergantung ke orang tua. Ada saatnya kita harus mandiri, ya, harus mandiri. Nampaknya setelah usia S1 itu harus segera mandiri. Jadi kemandirian ekonomi juga ini menjadi satu hal yang harus kita dapatkan. Jadi wirausaha ya
kita melakukan usaha UMKM itu juga bisa. Ya. Kalau ASN kan cuma sampai usia 35 gitu ya, usia 35. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan posisi itu. Jadi tidak harus terpaut atau terpaku di formal, tapi aspek-aspek informal atau non formal bisa kita upayakan daripada sekarang, gitu, dari sekarang. Yang ketiga, jangan lupa yang saya sampaikan di depan tadi, kita harus membangun relasi. Ya, sekarang kita mudah untuk membangun relasi dan mengupload diri melalui TI ya, teknologi informasi, melalui medsos dan sebagainya. Mau jualan apa saja, kita sekarang kan mudah ya dengan online dan sebagainya begitu. Nah, kita harus membangun citra diri yang positif, citra positif melalui TI ini. Nah, sekarang ke berikutnya tentang diri adalah karena kita ingin menjadi pemuda yang berdakwah, berdai, gitu ya. Yang pertama, siapkan diri untuk menjadi seorang profesionalisme dai, ya. Baik daripada ilmunya, retorikanya, komunikasinya, ya, dan lain-lainnya. Kita berupaya dengan cara bisa otodidak, bisa juga dengan cara pendampingan dan seterusnya. Ya. Lalu kita sekarang ke kendala ya. Kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam hal berdakwah adalah pertama, kita akan dihadapkan bahwa di masyarakat itu pendapatnya tidak seragam. Ya, sering ada pro kontra. Ya. Sering ada pendapat mayoritas dan minoritas. Sering ada pendapat-pendapat yang nyeleneh. Sering ada pendapat-pendapat yang hoax. Ya. Maka sikap kita pertama adalah tabayun. Ya. Cek and recheck, apakah informasi yang ada itu adalah merupakan informasi yang benar atau tidak. Caranya ya kalau masyarakat kan sudah diajari tentang caranya wawancara, caranya investigasi, ya caranya observasi ya sesuai dengan penelitian gitu ya. Temukan bahwa yang kebenaran itu adalah kebenaran yang sebenarnya. Gitu. Jadi mahasiswa jangan sampai terbawa arus-arus pendapat yang menurut kita ini sangat merugikan dan cenderung itu adalah hoax. Yang kita cari adalah yang hak, ya, bukan yang hoax. Gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi usaha-usaha yang menurut kita ini mengarah kepada intoleransi atau radikalisme, ya kita berusaha untuk menahan diri supaya kita tidak kecebur, ya, supaya kita harus larut dalam arus itu. Bahkan kita mencoba untuk memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat sekitar kita bahwa arus-arus itu adalah arus-arus yang bisa membahayakan. Sekarang orang dengan dengan casing seolah-olah Islami, padahal pendapatnya tidak Islami ada sekarang. Ya. Casingnya Islami, ya. Bajunya Islami, tampilannya Islami, ya. Tetapi pendapat-pendapatnya radikal ada saja. Ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi iman seseorang, seharusnya orang tersebut semakin toleransi. Jadi orang-orang yang intoleransi, yang tidak toleransi, itu adalah orang-orang yang menurut teori ini, ya keimanannya bisa dilihat, keilmuannya bisa dilihat. Kayak orang baru belajar inilah silat ya Mas Isam ya. Kalau baru 1-2 jurus itu ya waduh pamernya, wah saya bisa jurus ini gitu. Tapi coba kalau orang yang sudah punya jurus 15, apalagi jurus ke-16 ya, Cina mabuk itu, ya itu dia kelihatan biasa-biasa saja, tapi ternyata dia ahli silat begitu. Jadi kita juga ketika melihat orang diam itu belum tentu tidak bisa bicara, gitu. Ya, bisa saja orang pendiam itu ketika bicaranya sangat luar biasa dan mengasihkan begitu ya. Jadi kendala-kendala itu akan kita hadapi, termasuk kendala-kendala ketika kita di masyarakat berhadapan dengan pendapat-pendapat lama. Ya. Nah, sebagai orang muda, jangan langsung main tabrak aja, main hantam bahwa pendapat lama itu adalah salah. Ya. Pendapat yang anak muda lah yang benar. Nah, kita menjadi anak muda yang bijak. Ya. Anak muda yang bijak, yang bisa melihat dan mengamati situasi, ya kemudian carilah solusi yang baik. Insya Allah kalau sikap kita bijak akan lulus menjadi pemuda harapan calon mertua gitu.
Itu pasti saya kira-kira ya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, yang terpenting bahwa kita dalam menghadapi era modern ini berarti kita perlu tabayun dalam menghadapi informasi yang simpang siur. Bagaimana kita mengolah informasi tersebut, kebenarannya seperti apa, lalu bagaimana ketika menempatkan diri di masyarakat, kemudian kita dalam menghadapi mungkin baik itu orang yang awam maupun orang yang ulama, tapi mungkin yang secara keilmuannya sudah tinggi, tapi dalam hal moderasi beragama, moderatnya mungkin lebih ke radikal ataupun liberal ataupun yang lainnya, kita bagaimana menempatkan diri sebagai orang yang moderat begitu. Juga ketika dalam sudah mengetahui sesuatu, ini saya juga ingat ilmu padi, ya kan, Pak. Ya, berarti semakin berisi semakin kita nunduk gitu. Betul, betul. Dan juga terakhir yaitu terkait dengan bagaimana kita bijak dalam dan pandai dalam mengamati situasi dan kondisi dalam menempatkan sesuatu begitu. Terima kasih Pak Adri. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Dipersilakan. Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Nurlaila Fitria Rahma. Ya, izin bertanya. Terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Dari pemaparan Bapak sebelumnya kan mengungkapkan bahwa dalam menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang panjang, bukan waktu yang singkat bagi kita untuk menjadi seorang pelajar yang baik dalam menuntut ilmu. Kalau kita tidak sabar dalam menuntut ilmu seperti itu ya Pak. Nah, di zaman sekarang itu kita sering mendengar istilah bahwa pemuda-pemudi sekarang itu suka dengan hal-hal yang instan. Cara cepat lah intinya, kayak suka cara-cara yang instan seperti itu. Dan juga pemuda-pemudi sekarang itu suka rebahan seperti itu, Pak. Mungkin ini sedikit melenceng dari tema utama. Nah, itu bagi kita sendiri itu bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nurlaila Fitria Rahma. Ini pertanyaan sebenarnya saya juga termasuk tersinggung ini karena katanya mahasiswa itu agen perubahan, tapi kita malah jadi agen rebahan. Persilakan Pak Ade untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nurlaila Fitria Rahma. Ya, terima kasih Mbak Nurlaila. Ini ketahuan suka makan mie instan ya. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya instan itu memang kurang baik, ya, kurang baik karena tidak membekas, ya, tidak ada asar, ya, asar. Kita misalnya mau menghafal Quran surat yang agak panjang deh, misalnya surat At-Takatsur. Kalau dibaca kita menghafal sehari 2 kali dengan sehari 5 kali, itu tentu lebih baik daripada sehari 5 kali dibandingkan dengan 2 kali. Jadi tingkat intensitas, kuantitas daripada menghafal ayat atau surat dalam Al-Quran dibaca berulang-ulang lebih banyak, itu jelas lebih baik daripada dibaca satu. Mempersiapkan perang sebulan dengan berlatih terus, jangan perang sekarang misalnya olahraga gitu. Kita mau ngadu ya, mau uji coba melawan lawan, misalnya main tenis meja, main bulu tangkis, atau main voli, atau main bola gitu. Masih sebulan lagi. Nah, dalam waktu sebulan kita latihan tiap minggu ya. Nah, tentu hasilnya akan lebih baik manakala dibanding dengan yang dalam persiapan sebulan hanya latihan 1 kali. Nah, kita mau nilai UTS, nilai UAS bagus, tapi belajarnya H-1. Ya. Besok UAS-nya misalnya hari Rabu, hari Selasa baru belajar tentang materi di perkuliahan tersebut. Ya. Nah, ini biasanya di kalangan mahasiswa. Disebutnya SKS, sistem kebut semalam. Gitu. Jadi besok ujian, malamnya baru belajar. Nah, ini yang sebenarnya sama-sama belajar, tapi hasilnya beda. Ya. Jadi
ada istilah kalau talas. Nah, di atas daun talas. Jadi begitu diairkan ke daun talas, otomatis langsung tidak nempel, ya, tidak membekas. Nah, yang kita inginkan adalah pelajaran-pelajaran yang membekas. Dan pelajaran-pelajaran atau kuliah-kuliah yang membekas itu atau informasi yang membekas itu didapatkan dengan cara berulang-ulang, ya, murojaah. Nah, jadi materi apapun, ya, ketika kita ingin mendapatkan, dilakukan pertama dengan teliti, yang kedua dengan rencana, ya. Apa saja, ya. Dalam kuliah ada rencana, dalam kehidupan keseharian juga ada rencana, termasuk juga jodoh juga ada rencana, gitu, Mbak Nur, ya. Jadi direncanakan, telitikan dengan baik, insya Allah hasilnya maksimal, begitu. Saya kira begitu, Mbak Nur. Mbak Isam. Baik, terima kasih atas Pak Adi. Bagaimana Mbak Laila, Nur Laila Fitra Rahma, jawabannya? Iya, cukup dari saya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kalau lihat dari senyuman-senyumannya, insya Allah sangat memahami tadi. Apalagi contohnya. Ya. Apalagi yang terakhir ya, merencanakan. Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Nur Laila Fitra Rahma dan jawabannya Pak Ade. Baik, apakah mungkin satu lagi mungkin ada pertanyaan sebelum tutup ini karena juga pukul 10.37 ya. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Uswatun Hasanah. Jadi perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Terima kasih kepada Mas Isam ya sebagai moderator yang telah memberi waktu saya untuk bertanya. Begini Bapak, seperti yang dijelaskan Bapak tadi bahwa pengumasan dakwah Wali Songo itu kan seperti yang ada di pesantren begitu ya Pak. Ada yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim seperti Watul Zamani, kemudian juga ada petunjuk guru seperti itu kan Pak. Dan saya juga sebagai santri Pak, mohon izin bertanya, itu kan dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga ada yang petunjuk guru ya Pak. Nah, semisal dari Ustadz guru atau kayaknya itu belum membolehkan kita itu untuk boyong atau pulang gitu Pak, keluar dari pesantren, tapi dari orang tua itu sudah menyuruh kita untuk keluar, itu bagaimana ya Pak? Apakah kita ikut petunjuk guru atau kita ikut orang tua untuk keluar begitu Bapak? Mungkin ini sedikit melenceng juga. Nggak apa-apa, yang perlu kita tahu kenapa disuruh pulang? Sudah ada tetangga yang menunggu atau gimana? Bukan. Bukan sih Pak, ya mungkin bisa melanjutkan ke studi tempat yang lain atau juga disuruh menemani orang tua di rumah begitu sih Pak. Ya. Mas Isam, saya langsung jawab ya Mas Isam ya, ini yang terakhir ya Pak Uswah. Iya. Silakan. Gini. Di dalam pembelajaran itu kan ada namanya istilahnya itu modifikasi dan modernisasi. Kalau dulu tanpa pola, tanpa masa jenjang studi, ya. Nah, sekarang ini para ahli termasuk ulama menyebutkan penting adanya pola, penting tentang adanya rencana, penting adanya jenjang studi. Maka kemudian dilakukan semacam apa istilahnya itu modernisasi pendidikan di pesantren. Salah satunya adalah di pesantren memakai pola seperti halnya di sekolah. Itu ada jenjang tahun. Maka ada diniyah ulia, ya, ada penewusto dan seterusnya. Itu kan sudah mulai ada modernisasi pendidikan dari aspek masa studi itu. Nah, kemudian ketika ada kasus yang disampaikan tadi, biasanya dengan santri putri biasanya gitu. Salah satu alasannya itu adalah karena sudah ada jodohnya katanya di kampung gitu ya. Itu kebanyakan begitu. Yang kedua mungkin ada mau direncanakan kuliah, yang ketiga mungkin ada sebab-sebab lain. Nah, di sini namanya juga itu ijtihad ya, ijtihad ya. Itu bisa dipertemukan ide itu antara guru dan wali dan orang tua ya. Yang penting sebagai anak diam-diam aja, enak-enak aja. Keputusan ada di orang tua gitu. Mungkin melihat bahwa sudah cukup ya, sudah cukup bekal ilmu pengetahuan yang didapatkan, sudah 5 tahun pesantren, sudah 3 tahun pesantren dianggap cukup gitu. Kalau zaman dulu ya sangat keras sekali ya. Jadi bagi siapa yang
akan pulang, kemudian tidak izin, ya, boyong, tidak izin kepada kiai, maka dia tidak akan berkah, ya, tidak akan berkah ilmunya. Ada yang begitu. Ternyata selidik punya selidik, kiai itu takut kehilangan santrinya, di antaranya begitu. Jadi ada sebab-sebab yang subjektif, alasan-alasan subjektif. Kalau sekarang insya Allah ya, kiai-kiai itu sudah mulai memahami bahwa kemerdekaan pendidikan itu adalah hak daripada anak didik, dan sebagai stakeholder, guru, orang tua itu mendorong dan memberikan motivasi terbaik kepada santri. Jadi kita tidak mempertentangkan antara kepatuhan kepada suami, kepada orang tua, dan kepada guru, ya, tapi kita kompromikan aja lah, maunya guru, maunya kiai seperti apa, maunya orang tua seperti apa. Nah, nanti dari keduanya ini nanti insya Allah ada jalan keluar. Saya kira begitu, Mbak Uswa. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Uswatun Hasanah atas jawaban dari Pak Adi? Berarti mungkin intinya langsung disuankan saja orang tua ke Pak Kiainya begitu ya Pak? Nah, gitu aja, betul. Ya. Izin aja ke Pak Kiai. Mungkin nanti mau dijodohkan sama Gus. Mboten, Pak. Jadi nanti antara orang tua sama Pak Kiainya aja kita tinggal manut bagaimana keputusan seperti itu nggih, Pak? Begitu, betul. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Itu namanya politik santri, Mbak Uswa. Nggih, Pak. Baik, terima kasih atas tadi ya jawaban tadi dari Pak Adi juga dan pertanyaan dari Mbak Uswatun Hasanah. Mungkin ya Pak, ini kan tadi ternyata dari panitia tadi menyiapkan sampai jam 11. Nah, ya. Ini dari Pak Ade, apakah kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan atau berpun? Silakan satu lagi aja, satu lagi ya. Oke, terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman satu lagi dari Pak Ade katanya dipersilakan kalau ada yang mau bertanya karena mungkin masih ada sisa waktu sedikit. Monggo. Karena sepertinya tidak ada. Oke, karena tidak ada ya. Baik, untuk webinar kali ini bisa dicukupkan, nggih. Terima kasih Pak Adi telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada kita hari ini tentang bagaimana kita sebagai pemuda untuk mengaktualisasikan dakwah Wali Songo, bahwa dalam Wali Songo yang sudah menyebarkan, mendakwahkan Islam ke bumi Nusantara ini melalui 3 pola ya. Tadi ada beberapa 3 jalur dalam menyampaikan atau mendakwahkan Islam ke Nusantara, yaitu melalui Yaman, melalui Cina, dan juga Gujarat. Kemudian dalam mendakwahkan Islam di Indonesia juga ada beberapa cara. Yang pertama, perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitar karena perbedaan yang dibawa dengan kondisi lapangan di Nusantara itu kan juga berbeda. Maka selaku dari waliullah itu beliau menyesuaikan dengan kondisi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu dengan mengakulturasi budaya seperti menggunakan seni, pewayangan, contohnya itu dalam mendakwahkan Islam di Nusantara di Indonesia. Kemudian juga salah satunya juga bisa dengan mendirikan pesantren sebagai pusat penyebaran dan pendidikan Islam di Indonesia. Lalu kita sebagai pemuda perlu karena kita juga tadi disampaikan bahwa golden age-nya dan pemuda sekarang merupakan pemimpin masa depan, maka kita sebagai pemuda perlu menyiapkan diri mulai dari mencari ilmu yang setinggi-tingginya, kemudian membangun relasi, dan juga meneladani sifat Nabi yang terpenting yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona, sehingga kita dapat meneladani, mengaktualisasikan dakwah Wali Songo. Itu untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk webinar kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Ade yang sudah
menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada waktu berikutnya. Kemudian saya kembalikan ke MC, yaitu Mbak Ana Fiatul Lutfiah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan out dulu ya, kita nanti ada sesi foto bersama juga. Oh iya, baik teman-teman semua bisa mengisi link absen yang sudah dikirim di room chat ya. Oke, ini kita foto terlebih dahulu. Dipersilakan teman-teman untuk on cam. Baik, mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi mungkin gaya bebas, tangannya mungkin. Oke, kalau dari kelompok 90 itu ada kayak gini ya. Ini D, yaitu Wali Songo. Gitu. Ini ya. Ini bukan. Gini. Jari manisnya ditekuk. Gini. Iya, jari manis. Iya. Jari manisnya, Pak. Ya. Itu jari tengah. Oh, jari tengah. Jari manis ya. Jari manis, ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi yang sudah di-share oleh panitia tadi di room chat. Dipersilahkan. Dan juga sertifikatnya itu juga di-share itu ya, linknya sudah disediakan, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk Pak Ade, terima kasih juga sudah menjadi pemateri pada hari ini. Mungkin untuk Pak Ade dipersilakan, ada agenda selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Terima kasih Mas Isam, terima kasih Mbak Ana, ya, terima kasih Ibu Dr. Liana, terima kasih para teman-teman sekalian, para mahasiswa KKN Grup Kelompok 90, juga para hadirin hadirat yang tergabung dalam forum Zoom ya pada pagi siang ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Ya, saya izin ya. Terima kasih Pak Ade. Ya, Pak. Oke, terima kasih pada kawan-kawan semua. Teman-teman silakan bisa mengisi daftar hadirnya di room chat karena link absennya tidak akan di-share di grup WhatsApp seperti itu ya teman-teman. Untuk yang sudah mengisi dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Daripada masalah lebih baik yang ganggu itu sayang punya. Yang jadi pengganggu kau cuma benar lu yang disaji buku kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan kau putar kalikan karena kan dua bangun cinta cara gampang. Bisa. Oh aduh jangan ganggu yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah tak usah jadi pengganggu. Sasu stay dengan dia dari lama. Jangan kau datang koki dengan kau ku drama. Siapa tabe
Sambil dengerin musik, sambil esensi. Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, tokoh kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu. Lika-liku labirinmu takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Lika-liku labirinmu takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow,
yakin Tuhan berikan kacauan. Memang sakit hidup tanpa cinta. Ku lelaki emang inginkan wanita, karena hatiku sering memakan derita. Butuh seseorang sebagai P3K. Bila nanti sudah ku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Karena ku seru soal cinta masa bodoh. Biar ku sendiri tapi ku mewah macam limbo. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh. Ku butuh manis hubungan, bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar, kalau udah jodoh takkan kabur kau kan ku lamar. Ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Ku yakin Tuhan berikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak